sudah mulai lagi pancaroba gitu, jadi banyak yang kesehatannya mulai menurun ya, Masya Allah. Apa juga gimana Gus? Alhamdulillah, Insya Allah sehat. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik Gus, untuk hari ini kira-kira kita akan melanjutkan yang kajian yang kemarinnya kembali ya nih Gus ya. 2 bulan yang monggo silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Yang terhormat segenap jajaran kru El Victor, dimanapun berada, wabil khusus mahasiswa di studio, sehat nggih? Nggih, alhamdulillah sehat walafiat. Yang selalu dimuliakan oleh Allah segenap dulur-dulur pemirsa El Victor yang pada pagi hari ini sedang on air maupun sedang off air, semoga selalu diberi kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjalankan aktivitas masing-masing dengan baik. Amin. Alhamdulillah, setelah beberapa kali off, saya bisa kembali silaturahim kepada panjenengan semua melalui kajian kitab wasoya. Semoga apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pagi ini benar-benar merupakan pemberian yang berkah dan manfaat. Amin. Terima kasih sebesar-besar kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu Allahumma alaihi sholli wasallam. alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Semoga berkah dari acara yang baik, berkah dari aktivitas yang baik, dan berkah dari orang-orang yang baik, kita semua benar-benar menjadi orang yang layak mendapatkan cintanya Kanjeng Nabi, layak mendapatkan syafaatnya Kanjeng Nabi di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saya sudah beri cuy-cuy ini. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ada alaina min barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sawfa ta'lamu fa'idata hadhihi nasihati wa tadharu laka jaliyan idza sa'adat kal inayatul ilahiyatu 'alal amali binasihati ustadik. Ya, titik. Ini melanjutkan dari yang kemarin itu, bahasan bahwa faya bunaya isma nasihati wasbir ala ta'atillahi kama sabarta ala ta'allumi fil maktabi. Jadi kita ini kalau ingin menapak di jalan keilmuan yang runut dan runtut, itu memang harus menjalani prosedur-prosedur. Yang pertama adalah prosedur mendengarkan. Mendengarkan yang pertama Gus. Jadi dengar yang baik, dengar baik-baik, dan dengar dengan baik. Ada 3. Dengar yang baik itu kan sesuatu yang kita dengar ya. Dengar yang baik. Yang kedua, dengar baik-baik. Jangan emosional. belum sudah melibatkan emosi. Wong diberi nasihat kok baper. Masya Allah. Lalu dengar dengan baik. Jadi istilahnya itu orang dulu bilang anteng, tumaknina. Ya, kenapa? Ya karena hanya dengan 3 cara inilah kita bisa mendapatkan satu nasihat yang utuh. Masya Allah. Satu nasihat yang utuh. Jadi utuh itu dalam artian
utuh dari sisi kemampuan nasihat itu untuk memunculkan faidah, memunculkan manfaat dan kemudian di akhir akan menumbuhkan berkah-berkah. Yang ditumbuhkan juga 3 sebenarnya gitu. Jadi faidah itu sesuatu yang muncul pada dirinya sendiri. Manfaat itu sesuatu yang muncul pada diri dan kemudian menimbulkan efek yang baik bagi sekitar kita. Masya Allah. Nah, berkah itu adalah lipatan membesarnya pertumbuhan manfaat. Jadi kalau manfaat ini sudah membuncah, maka itulah yang namanya berkah. Jadi justru kadang-kadang potongan-potongan dari manfaat ini pada akhirnya akan mandiri muncul menjadi manfaat baru yang jauh lebih besar lagi. Itu namanya berkah. Misalnya kalau saya ngomong yang tidak sepiro seperti ini, terus kemudian yang mendengarkan ternyata diberi kemampuan oleh Allah untuk mengolah menjadi pemahaman yang jauh lebih baik, nah itu namanya berkah. Karena di sana tumbuh lagi jauh lebih besar. Namanya berkah. Faidah, manfaat, barokah. Masya Allah. Faidah itu adalah proses menumbuhkan itu dari tanah dalam hati sendiri gitu. Jadi ketika kita menanamkan benih nasihat itu di dalam hati, kemudian itu tumbuh, namanya faidah. Belum berdaun, belum berbuah, tapi sudah tumbuh. Jadi sudah mulai bisa keluar aplikatif dari apa yang kita terima dari luar diri kita. Masya Allah. Nah, terus kemudian ketika tumbuh semakin membesar, daunnya mulai bisa manfaat, buahnya mulai bisa manfaat. Lah ini namanya manfaat gitu. Jadi ketika sudah tumbuh daun dan daunnya bisa dipakai oleh yang lain, sudah tumbuh cabang, sudah tumbuh buah, terus kemudian bisa dimanfaatkan oleh kanan kiri, namanya manfaat gitu. Nah terus kemudian dari buah-buah yang diambil muncul lagi benih baru yang bisa tumbuh di tempat lain, ini namanya berkah. Masya Allah. Jadi konsep ini kadang-kadang tumpang tindih gitu, cuman saya gambarkan dengan bahasa yang lebih mudah lah untuk diterima. Gitu. Kalau kita ngomong soal faidah itu ya berarti ya sampai antok yang merasakan gitu loh. Jadi faidahnya makan apa? Ya kenyang. Gitu loh. Kita aja yang merasakan ya. Nah, terus manfaatnya makan apa? Oh bisa aktivitas. Jadi masih saya bisa siaran, saya juga bisa kajian. Jadi juga bisa mendengarkan dengan baik karena kondisi perut ini sudah sempurna gitu. Karena kalau sana jelas gak bisa mendengar dengan baik, beng gitu loh. Nah, ini namanya manfaat sudah keluar. Jadi aktivitas lain itu bisa diserap karena adanya aktivitas awal yang sempurna. Masya Allah. Terus kemudian kalau misalnya dari yang didengarkan tumbuh menjadi hal baru yang lebih baik dari apa yang saya sampaikan, ternyata saya menjadi lebih baik dari apa yang kita lakukan di studio ini, terus kemudian tumbuh menjadi hal-hal yang baru di luar sana yang jauh lebih baik, namanya berkah gitu. Masya Allah. Tapi ini proses ini bertahap melalui proses mendengar. Diawali dengan mendengar. Iya, mendengar. Ini sampai di situ juga nggak mungkin bisa istilahnya apa semudah ini menjalankan aktivitas siaran. Kalau dulunya tidak mendengar dulu. Iya. Iya betul lah. Gampang, aku tak malu di studio saja. Terus sama di sini lihat kayak gini. Yang ada itu panik. Terus apa nih? Kenapa? Ya yang didengarkan ini tergesa-gesa, tidak mendengar dengan baik-baik. Gitu. Ya, kalau kita misalnya baik-baik dalam mendengar ya kita dengar itu jadinya baik. Baik juga. Gitu. Lalu mendengar dengan baik. Gitu. Jelas ya dari mulai awal sampai akhir runtut dan runut. Ini penting. Lah di dalam proses mendengar ini wasbir ala taatillahi. Jadi bersabarlah dalam menumbuhkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya kualitas bahasa yang sangat mumpuni. Ketika kita mendasarkan ketaatan kita kepada yang terlihat kepada ketaatan kita kepada yang tak terlihat. Jadi istilahnya
saya di studio ini istilahnya bukan taat kepada Mas Ishak, gitu. Tapi karena saya taat dengan almarhum Mas Hilmi. Nah, ini bahasa seperti itu. Jadi sebenarnya ketika kita mendengar nasihat itu adalah kita belajar untuk menumbuhkan kesabaran kita kepada orang yang memberi nasihat, menumbuhkan ketaatan kita kepada orang yang memberi nasihat. Tapi tujuan besarnya, grand design-nya itu adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi diberi tujuan gitu. Jangan lapo terus istilahnya kok patuh dengan guru, lapo kok terus kemudian enak dengan guru, tidak pernah merasa yang tidak dengan guru. Ya, karena ketika saya melihat guru itu adalah representasi dari saya melihat Tuhan. Allahu Akbar. Itu representasi. Bukan berarti terus guru itu tuh tidak mungkin terus ketika melihat Mas Ishak itu saya teringat dengan Mas Hilmi misalnya gitu. Itu kan lumrah gitu loh. Bukan berarti ketika saya melihat Mas Ishak saya melihat Mas Hilmi tidak ada seperti itu. Kadang-kadang kan orang itu mencampur adukan makna. Mencampur adukan makna bahwa ketika saya melihat makhluk, saya itu melihat Tuhan. Itu bukan berarti terus menyamakan makhluk dengan Tuhan. Tapi itulah yang namanya tujuan berjenjang. Jadi dari tujuan yang kecil yang dimaksudkan adalah tujuan yang jauh lebih besar gitu. Makanya kenapa terus kemudian kita sholat menghadap ke arah Ka'bah? Kan menghadap, bukan menyembah. Gitu. Menghadap orang kadang-kadang terlalu serius dengan permainan bahasa. Kalimatnya. Tapi padahal kadang-kadang itu tidak mudeng gitu loh. Kita menghadap kiblat, mustaqbilal kiblat, bukan menyembah kiblat. Lah masuk kalau kita sholat terus menghadap depannya pengimaman itu kita menyembah depannya pengimaman, ya enggak juga gitu loh. Istilahnya bahasa-bahasa seperti itu kadang-kadang terlalu riskan lah. Kenapa terus kemudian di sini wasbir langsung dipokno kepada ala taatillahi. Ya itu tadi supaya murid, supaya anak itu ketika berhadapan dengan guru dan orang tua itu tidak salah lihat gitu. Tidak mengecilkan makna dari ketaatan itu. Maksudnya ketika saya taat kepada orang tua itu saya menghadap orang tua, tapi yang saya tuju adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menghadap guru ya, saya hadapi ini guru. Tapi tujuan dari menghadap ini adalah kepada Allah Subhanahu. Maka masuk ta'ala ta'alumi fil maktabi seperti halnya kesabaran kita pada saat menjalani proses pendidikan. Gitu loh. Nah, maksudnya alat ta'alumi belajar di tempat kita belajar, maksudnya di kelas itu kan menjalani proses pendidikan. Jadi apapun nasihat-nasihat kita dengar yang baik nasihatnya loh gitu. Itu andaikan saja ketika kita ini berada di dalam kelas. Artinya apa? Yang kita gambarkan itu adalah SOP kelas gitu. SOP lembaga pendidikan. Jadi ini bukan hal kosong. Ketika kita mendengar sesuatu yang baik, ketika kita mendengar tentang kebaikan, ketika kita mendengar tentang nasihat-nasihat, itu SOP kelas berlaku. Gitu loh. Jadi SOP faidah, SOP manfaat dan SOP berkah itu berjalan. Gitu. Kenapa? Karena ada report. Gitu loh. Ada laporan. Ada laporan akhir tentang perkembangan dari nasihat itu bagi kita. Dan ini penting karena kadang-kadang kita ini terlalu menyepelekan sesuatu yang di luar kelas, seakan-akan itu tidak berprogres seperti yang ada di dalam kelas. Kita itu sering abai dengan apa yang ada di luar kelas, seakan-akan itu bukan bagian dari ilmu. Masya Allah. Gitu. Padahal di sini isma nasihati itu maksudnya apa? Ya enggak di luar kelas dok. Kalau sampean berhadapan dengan saya sebagai guru, maka apapun yang sampean lihat, sampean dengar dari saya itu adalah nasihat. Masya Allah. Jadi bahasa Kanjeng Nabi itu luas, ad-dinu nasihat gitu. Jadi semua hal yang terkait dengan konsep keagamaan itu adalah nasihat. Masya Allah, meskipun itu perilaku ya. Betul. Semua hal yang terkait dengan konsep keagamaan itu adalah nasihat. Jadi nasihat itu adalah manual
Apa saya mengatakannya itu kayak kalau kita beli sesuatu terus di dalam ada kertasnya. Itu loh nasihat. Sama menjalankan elektronik tanpa membaca itu, kalau sampean tidak pernah melakukannya, ya tambah ngerusak. Iya, ngerusak. Nah, itu sudah prosedur 1, 2, 3, petunjuk 4, 5. Ya betul. Jadi petunjuk penggunaan itu nasihat. Jadi bagaimana cara kita ini memunculkan faidah dalam artian berguna untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara kita ini bermanfaat, berguna untuk lingkungan kita. Bagaimana cara kita ini mendapatkan berkah. Gitu. Artinya apa? Memunculkan manfaat yang berlipat ganda. Ya dengan nasihat. Masya Allah. Ya dengan nasihat dulu. Dengan manual dulu, dengan prosedur SOP dulu. Jadi baca SOP-nya baik-baik. Gitu. Harus diikuti ya. Baca SOP-nya baik. Masalah terus kemudian nanti di depan nyata sampean punya ide-ide kreatif, ide-ide progresif yang kemudian menambah baik jalur dari prosedural ini. Lah itu namanya barokah gitu loh. Masya Allah. Ini sebenarnya SOP-nya bisa ditambah. Ini sebenarnya SOP-nya bisa dipermudah. Itu kan bagus. Gitu loh. Itu bagus sekali gitu. Lah terus wasaufa ta'lamu faidata hadhihi nasihati. Dan akan datang masanya ketika kita diberi tahu. Gitu loh, diberitahu. Ta'lamu itu kan sebenarnya tahu dengan sendirinya. Faidata hadhihi nasihati, faidah. Ini disebutkan satu tapi pada dasarnya yang dimaknai adalah banyak gitu. Karena nggak mungkin faidah itu tumbuh satu, itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Faidata hadhihi nasihati, faidah dari nasihat-nasihat ini. Gitu. Jadi pada saatnya wasaufa ta'lam, pada saatnya di masa depan kita akan mendapat tahu dengan sendirinya celung gini. Oh, gini. Au. Iya. Ini juga keniscayaan dari kelas gitu. Keniscayaan dari ruang pembelajaran gitu. Nah, kita kan konsepnya ruang pembelajaran itu yang tidak dibatasi tembok, tapi konsep dari ruang pembelajaran yang dimaksudkan di wasoya ini adalah waktu. Waktu. Jadi ada kepingan waktu hidup kita itu di mana di situ kita prosesnya hanya mendengar saja, menanam saja. Gitu. Lalu kemudian ada kepingan fragmen dari hidup kita itu yang momennya adalah menumbuhkan. Menumbuhkan. Nah ini faidah awal gitu. Jadi ketika tumbuh, daunnya cuma 2, warnanya begini. Nanti pada saatnya ketika terus kemudian model daun itu berubah, prosesnya kita amati pelan-pelan. Ini faidah. Watadharu laka jalian, dan pada saatnya juga akan terang benderang, jelas bagi kita. Jalian itu nek Jawanya ngegles. Ngegles niku napa? Dengan napa nggih? Jalian ini bahasa kita nggih enak pertelo. Iya, jelas kan. Cuman ini tidak sekedar jelas, ngegles gitu loh. Apa ngegles itu? Yes. Terbuka maksudnya. Iya, susah kadang-kadang mengindonesiakan bahasa Jawa. Kadang-kadang agak sedikit gini, kok ngegles itu. Istilahnya bias pokoknya yang istilahnya itu tanpa sekat lah. Terbuka lebar. Bila sa'adat kal inayatul ilahiyat. Ketika kita mulai mendapatkan bukan bahasanya itu bukan pertolongan tapi bantuan-bantuan. Gitu. Jadi kita merasa terbantu dengan keberadaan dari al-inayatu al-ilahiyatu itu adalah napa nggih? Anugerah. Ya, istilahnya itu rancum bantuan yang muncul pada saat tertentu ketika dia itu sudah mulai pada tahapan tersebut gitu loh. Pada tahapan tersebut. Jadi namanya al-inayah, al-ilahiyah itu yang berproses secara alami. Gitu loh. Jadi al-ilahiyah itu kita enggak punya konsep untuk ikut menumbuhkan, enggak. Seperti halnya pertumbuhan pohon itu kan itu al-inayah, al-ilahiyah.
nggak ada kesengajaan enggak, gitu ya. enggak. Meskipun diapakno gimana pun ya harus prosedural gitu. Tumbuhnya ya tetap dari daun 2 dulu batangnya gitu. Iya. Meskipun pertumbuhannya dipercepat, tapi bentuk pertumbuhannya enggak akan berubah. Nggak mungkin terus ketika tumbuh daun 2 terus tiba-tiba langsung berbuah, itu enggak ada. Nggak ada. Gitu. Cuman konsep terkait dengan sa'adat kal inayatul ilahiyatu gitu. Jadi dengan berprosesnya diri kita dari mulai mendengar itu, kita akan mengetahui faidah-faidah dari nasihat itu. Dan pertumbuhan dari nasihat ini yang alami ini akan membantu kita untuk semakin memahamkan proses hidup kita sendiri. Masya Allah. Kan dengan di studio juga sama gitu. Dari awal dulu taunya mungkin mixer, terus kemudian mengoperasikan komputer, terus kemudian mengoperasikan mic, mengoperasikan yang lain sebagainya. Terus lama kelamaan akan menjadi yang namanya kebiasaan. Ketika sudah menjadi kebiasaan, lama kelamaan akan menjadi refleks. Gitu. Refleks gitu. Jadi ketika sampai menghadap mixer itu langsung seret. Ya sudah kok gitu. Ya tidak tahu ya gitu sudah gitu. Maksudnya tangan saya itu sudah tersetting seperti itu. Nah, proses tegen, proses ekspor gitu loh. Proses matang ini loh. Yang dimaksud dengan al-inayah, al-ilahiyah. Oh, Jadi kalau kita kepingin matang, ya sih prosedur dulu lah. Nggak Sampai bisa. kepingin buahnya matang itu prosedur dulu. Nandur itu sih tanam dulu benihnya gitu. Lalu ketika tinggi maka akan nanti ada keniscayaan. Masya Allah. Ketika pada saatnya buah ini akan memunculkan benih yang baru, maka akan melalui proses pematangan yang sempurna dulu. Karena napa jenenge benih yang baru tidak akan muncul kalau proses pematangan belum selesai. Masya Allah, tanpa pengecualian itu. Oh, tanpa pengecualian. Walaupun ilmu laduni misalnya. Betul. Oh, laduni itu kan proses ini, gitu loh. Tapi tidak bisa di-skip prosesnya. Gitu, tidak bisa di-skip. Itu selalu melalui proses-proses yang berjenjang. Masalah terus kemudian jenjang ini tidak hanya melalui satu orang saja, satu generasi saja. Lah ini loh yang disebut dengan berkah-berkah. Oh, Masya Allah. Jadi istilahnya begini, untuk proses tumbuhnya itu mengalami masa hidup dari orang tua kita. Orang tua kita tidak mengalami matangnya. Bisa jadi, bisa. Tapi begitu waktunya matang itu adalah masa kita. Masa kita Rio disebut laduni. Orang yang selalu tepat berada pada saat buah itu matang. Ini laduni. Moroiso. Enggak ada moroiso itu tidak ada. Itu semuanya tetap berproses. Itu yang menjalani proses masa tanam, masa tumbuh, masa pembesaran, masa penyiangan dan sampai masa itu istilahnya itu pematangan. Itu mungkin orang tua kita, guru-guru kita, dan itu bisa terjadi selama beberapa generasi. Oh, ya. Nggak langsung ya? Nggak langsung. Tapi begitu pas zaman anaknya itu pas berbuah dan matang. Oh, Masya Allah. Gitu. Yang nggak enak itu ada yang mengalami masa berbuah tapi tidak sampai matang, jadi oleh kecutit dong. Tapi kalau orang berhenti di situ, tidak melanjutkan proses ini, maka generasi berikutnya tidak akan mengalami yang manis-manis. Ini serius. Jadi ketika kita menjadi generasi di mana di situ kita menjadi bagian dari pentil munculnya buah, maka ya harus dirawat itu. Kalaupun pada nantinya kita tidak ngalami ketika kita hidup terkait dengan manisnya buah itu, bukan berarti nanti ketika kita meninggal tidak merasakan. Ada proses itu tetap berjalan bagi kita. Hebatnya proses itu berlanjut di yang masih hidup. Masya Allah, generasi kita. Jadi kita yang istilahnya sudah selesai masuk kuburan istilahnya, terus kemudian berlanjut ke alam sana, ini sebenarnya masih tetap berproses. Tetap berproses. Cuman untuk melanjutkan proses ini yang hiduplah yang istilahnya mencatat rekornya gitu loh. Jadi pada waktu ini berjuang, pada waktu ini mulai merasakan mendapatkan mulai terus istilahnya begitu tinggal enaknya adalah generasi yang ketiga, keempat, kelima itu memungkinkan sekali. Nah, ketepaan masuk ke dalam titik di mana di situ adalah proses pas mateng. Kita menyebutnya sebagai laduni.
itu Masya Allah. itu bukan berarti meninggalkan konsep al-inayah. Al-ilahiyah, tetap ada proses. Betul. Alal amali binasihati ustadika dalam mewujudkan bentuk utama dari nasihat-nasihat guru kita. Ketika dulu guru kita ngomong soal jeruk yang baik, itu adalah jeruk yang berwarna begini, yang rasanya begini, yang besarnya segini. Ketika beliau ngomong soal satu jenis jeruk, gitu. Tapi yang dia berikan ternyata bening, gitu. Bukan jeruk. Bukan jeruk utuhnya. Beliau ngomong soal jeruk, tapi yang beliau berikan kepada kita benihnya adalah benih. Masya Allah. Gitu. Lalu kalau kita menjalani prosedur dari ini, maka muncullah yang namanya kenyataan. Apa yang beliau dulu sampaikan, alal amali binasihati ustadika. Jadi ini sebenarnya adalah gambaran dari proses alami. Tapi ya tetap pohonnya saja yang tumbuh itu loh, sabar. Kenapa kita yang berproses menyaksikan pohon itu tumbuh malah nggak sabaran? Ya nggak apa-apa sebenarnya, nggak sabar, karena pohon itu sebenarnya selalu akan tetap tumbuh. Kebaikan yang kita tanam itu akan tetap tumbuh menjadi kebaikan meskipun kita meninggalkan kebaikan itu. Masya Allah. Kebaikan tidak akan mati. Gitu loh, kebaikan itu tidak akan pernah mati. Jadi meskipun orangnya yang merawat itu berganti-ganti, tapi pohon kebaikan itu tidak akan pernah mati. Ini konsep yang harus diyakini gitu sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya tentang ini sebenarnya satu kalimat tapi isinya luar biasa. Meretel ini apa? Isinya itu sedunia gitu. Jadi membahas tentang bagaimana kita ini tumbuh seperti halnya kodrat dari makhluk-makhluk Allah yang lain tumbuh. Gitu loh. Jadi kebaikan kita yang diberikan dari nasihat-nasihat itu sebenarnya adalah tumbuh sesuai dengan SOP dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi istilahnya kalau kita berproses dengan sempurna gitu ya, tidak ada yang tidak baik. Itu batangnya baik, daunnya juga dikatakan baik, apalagi buahnya pasti dikatakan baik gitu. Istilahnya daunnya bisa tuh dikatakan baik. Loh, kan kelihatan tuh mana daun yang sehat dan mana daun yang tidak sehat ya. Nah, kalau kita ini meskipun tampak belum berbuah, tapi ketika petaninya itu melihat gitu loh, melihat daun, model daunnya saja itu dalam hati sudah punya proyeksi. Gitulah enak itu. Misalnya daunnya sehat. Istilahnya terus batangnya tidak berbintik-bintik, tidak kelihatan seperti ada garis putih-putih. Wah, ini buahnya pasti luar biasa. Sama. Itu seorang murid, seorang anak yang mengawali setiap aktivitasnya dengan isma, nasihati, mulai belajar mendengarkan dulu terkait dengan SOP-SOP. Tidak mungkin ketika dia di akhir mengerjakan itu tidak menemukan kesempurnaan. Wasaufa ta'alamu fa'idatah hadhihi nasihati. Jadi pada titik tertentu nanti di masa depan nanti wasaufa gitu loh. Kita akan tahu sendiri kok, tahu dengan sendirinya faidah itu tumbuh. Tahu dengan sendirinya. Tidak mungkin terus kemudian kita ini berproses terus nggak tahu. Pasti tahu. Pasti tahu. Jadi kemarin 2 tahun, sekarang 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, tumbuh sekian senti. Ini ada rekodnya. Gitu loh. Ini ada rekodnya. Dan rekod ini membekas pada diri kita yang tidak mungkin hilang. Yang muncul menjadi keahlian, muncul menjadi refleks, muncul menjadi skill yang istilahnya itu susah. Kalau sekali sampean bisa itu biasanya susah untuk terhapus kembali. Gitu. Masya Allah. Nah ini, kalau kita tidak sabar ya tetap akhirnya yaitu tadi, kalau nggak batangnya yang bermasalah, ya daunnya yang bermasalah. Tapi itu tadi perlu diyakini, satu saja bermasalah, buh daun nih, buh batang nih, buh akar,
buahnya juga pasti akan bermasalah juga. Masya Allah. Jadi jangan terus kemudian tandur angel-angel buah ingin itu, lu sampai nggak sabar biasa. Jadi pada titik tertentu ada yang harus dipotong, ya kan? Iya. Dan ini proses alami. Yang memotong siapa? Ya petaninya. Ya, kadang dari pertumbuhan kita ini ada beberapa yang harus diambil oleh Allah. Kenapa? Karena kalau itu tidak diambil, buahnya tidak akan maksimal. Masya Allah. Gitu loh. Ini namanya al-inayah, al-ilahiyah itu tidak selalu yang manis-manis gitu. Jadi ketika batang pohon yang tumbuh di hati kita, yang tumbuh di amal-amal kita itu sedang membutuhkan petani untuk datang dan memotong yang nggak penting-penting, dan itu benar-benar datang, maka itu loh yang disebut dengan al-inayah, al-ilahiyah. Jadi pada dasarnya cobaan-cobaan itu tidak datang untuk merusak kita. Masya Allah. Kalau kita mau lebih berpikir lebih tajam, kita sebenarnya pasti paham bahwa itu loh Pak Tani menyiangi pohon, memotong bagian-bagian yang tidak penting, memotong dahan-dahan yang mati-mati atau daun-daun yang meranggas. Tapi ya tetap proses itu, karena kita punya saraf, kadang-kadang menumbuhkan rasa yang lain. Tapi kesakitan-kesakitan yang kita rasakan karena tuh datangnya cobaan-cobaan ini sebenarnya memperkuat. Masya Allah. Gitu, memperkuat. Terus kenapa kadang-kadang batang yang besar yang diambil? Nun sewu, kan tidak mesti toh dari kita itu punya cobaan yang sama. Beda-beda. Gitu. Iya. Kenapa batang yang besar ini yang diambil? Ya karena yang besar ini diambil mau disetek. Didatangkan yang baru lagi. Mungkin Allah. Justru yang datang ini adalah varietas yang jauh lebih mahal nilai buahnya, kan sering terjadi. Iya. Jadi yang bawah ini sebenarnya adalah mangga yang tidak terlalu mahal, tapi batangnya kuat luar biasa. Pertumbuhannya ini bisa cepat luar biasa, tapi buahnya tidak enak. Nah ini dipotong oleh Allah. Terus kemudian diganti dengan batang baru dari varietas yang lain yang bisa memunculkan buah yang lebih baik. Masya Allah. Cuman ya itu tadi, ini loh yang disebut dengan al-inayah, al-ilahiyah. Jadi pada dasarnya kalau kita mengandalkan pohon kita sendiri, kita tidak akan semahal ini. Tapi karena Allah memotong pohon kita yang besar, yang cobaan itu terus melibatkan nuwun sewu dalam tanda kutip kematian orang-orang yang penting bagi kita. Mungkin gitu. Kematian orang-orang yang sangat-sangat penting bagi kita, atau diambilnya hal-hal yang paling kita sayangi. Hal-hal itu berarti memang tidak bernyawa dari awal gitu. Hilangi kini. Tapi kita harus mengikuti SOP-nya Tuhan. Oh ini kayaknya mau disetek ini sama Allah. Ya nggak apa-apa gitu. Nanti ya didatangkan itu semoga adalah varietas yang jauh. Dia lebih baik. Jadi terus kemudian ketika berbuah benar, loh kita kaget sendiri. Biasanya 1 kilo 10.000, tapi nek nggawe woh setekan iki kok tiba-tiba bisa 100.000 1 kilo. Nah, 1 kilonya jeruk sini dengan 1 kilonya jeruk Jepang, ya kelihatan bedanya. Nah, bayangkan kalau istilahnya yang mengakar ke bawah itu tetap memakai batang pohon sini, tapi ternyata yang naik ke atas ini adalah varietas dari Jepang. Pas kari buah ternyata dapat mahalnya, kan luar biasa. Makanya kita ini tidak perlu khawatir dalam artian walau aku anak uang ecek-ecek kok paling gue gede-gede ya tadi ecek-ecek. Oh jangan seperti itu. Berharaplah al-ilahiyah, karena orang yang tidak pernah putus asa di dalam berprogres. Istilahnya gini loh, pohon ini meskipun nanti buahnya itu terkenal kecut, tapi karena batangnya sehat, daunnya sehat, maka petani justru tertarik untuk memotong bagian atas dan menggantinya dengan varietas yang baik. Kenapa? Karena sama ada yang baik, akarnya kuat, batangnya kuat, maka berprogreslah. Munculkan faidah-faidah diri ini yang alami, maksudnya yang berasal dari sampean sendiri. Jadi nggak perlu mengharapkan jeruk keprok itu jadi jeruk Bali, jangan. Tapi berprosesnya jadi jeruk keprok yang baik sajalah. Siapa tahu pada titik tertentu mendapatkan al-inayah, al-ilahiyah, disetek dengan jeruk Bali. Ya Allah, gitu. Ya, makanya gini apa kadang-kadang
maca kitab itu kalau tidak membahasakan dengan bahasa yang alami itu tampak sulit untuk mengerti. dikerjakan ya. Jadi guru saya dulu memang memahaminya seperti itu. Jangan salah ya. Nanti sampai memahami al-inayah itu berarti semacam BLT gitu. Baru duit enggak seperti itu. Karena ya dimaksud dengan al-inayah, al-ilahiyah itu adalah proses alami yang tumbuh atas kehendak Tuhan. Gitu. Jadi pada saatnya sampai tumbuh daun saja ya akan ditumbuhkan daunnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dari tempatnya daun itu terus muncul buah, itu tidak mungkin. Karena kalau sampean pada waktunya sudah waktu berbuah, maka sampean akan ditumbuhkan tangkai buahnya dulu. Masya Allah. Gitu. Nah, ketika tangkai ini sudah kelihatan, maka bukannya kita ini terus bermain peran sebagai Tuhan, menebak bahwa ini sebentar lagi akan ada buahnya. Tidak. Itu bukan pekerjaan istilahnya napa jenenge kayak dukun gitu, enggak. Bukan. Lah kenapa terus kemudian ulama-ulama itu sangat presisi ketika menebak pertumbuhan muridnya? Lah karena mereka setiap hari lihat. Sudah paham. Iya. Ketika sampean itu muncul tangkainya, itu mereka sudah tahu. Sebentar lagi sampean jadi gitu. Sabar gitu. Ya sampean enggak sabar jadi pohon itu dan memilih tumbang, ya selesai. Iya. Gak dapat apa-apa. Karena kalau sudah tumbang itu bukan didirikan, diketok. Entek sudah. Sama harus menumbuhkan dari awal lagi. Itu. Makanya dari awal selalu ditekankan wasbir. Itu wasbir. Sabarlah dalam berproses ala taatillahi, dalam berproses membentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya taat menjadi benih, ya taat menjadi tumbuh pertama, yang mempunyai 2 daun saja. Ya taat mempunyai batang dan daun saja, ya taat mempunyai cabang, gitu aja. Lah taat mempunyai ranting, lalu kemudian taat mempunyai batang buah, lalu kemudian taat mempunyai buah. Itu ketaatan. Masya Allah. Gitu. Saya sampai sekarang kalau sholat kok belum bisa merasakan nikmatnya sholat. Ya sama cik benih kok. Ya sik tala. Tapi jangan selesai menjadi benih. Terus gitu ya. Ya, ketika kita benih, jalani saja sebagai benih. Masya Allah. Sholat itu durung nemu khusyuk, ya sholat wae lah. Karena sholat kita itu tumbuh. Gitu loh. Ibadah kita itu tumbuh. Oh ya Ramadan lampu poso, pancet aku masuk poso ya arep-arep kepengin mau kelai. Papa. Poso wae gitu loh. Poso wae. Karena itu proses tumbuhnya itu tadi. Masya Allah. Saya belum membahas tentang didatangkan ular. Didatangkan hama kau, didatangkan penyakit pohon. Ini belum bahas. Ini masih. Iya. Mukadimahnya. Ini SOP yang istilahnya itu tanpa gangguan lah istilahnya, masih SOP tanpa gangguan. Nanti di belakang ada banyak sekali penjelasan apa saja yang mengganggu proses tumbuh Masya Allah. dari buah ini. Tapi wasaufa ta'lamu fa'idadah, ini nantilah di masa depan. Sebentar kok, nggak lama gitu. Kita hidup ini nggak lama, tapi dalam satu kali hidup ini kita pasti ikut mengalami proses pertumbuhan dari satu pohon. Masya Allah. Tapi kita ini nun sewu tidak mengalami pertumbuhan satu pohon saja. Kita mengalami pertumbuhan banyak sekali pohon. Ada yang pertumbuhan itu selesai dalam satu kali masa hidup kita ada. Ada yang satu pohon itu selesai berkali-kali dalam satu kali masa hidup. Kita panen berkali-kali dari hidup. Ya. Tapi ada juga yang kita hanya sekedar peserta yang mengikuti sebagian dari masa tumbuh pohon ini. Kadang ngumani tadi benih tok. Kadang ngumani pertumbuhan cabang itu, pertumbuhan ranting itu. Tapi ya ada juga nanti generasi yang mengalami masa-masa di mana merasakan pas wayai buah mateng tok. Masya Allah. Tapi Tuhan itu adil kok. Dalam artian ketika kita mengalami masa tumbuh satu pohon itu di cabangnya saja, itu di pohon yang lain ada kemungkinan kita mengalami pas buah matengnya saja. Ya Allah. Jadi ya itu dulu meyakini bahwa manusia itu punya laduninya sendiri-sendiri. Jangan khawatir. Semua pasti kebagian karena Allah ini Maha Adil. Cuman ya itu tadi bisa jadi kayak saya ini mengalami pas mateng jeruk. Nggih, jeruk tapi jeruk yang manis. Jeruk geprok. Tapi sampean pas mengalami matengnya jeruk nipis. Loh, tapi bukan berarti
Nggak ada gunanya karena duanya ini punya fungsinya masing-masing gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita jadi jeruk nipis ya datanglah ke minuman. Gitu loh, datanglah ke sambel. Kan gitu toh. Ya jangan langsung dimakan. Karena bukan itu tupoksinya gitu. Tapi ketika saya jadi jeruk yang manis, enggak apa-apa langsung dimakan gitu. Makanya ada orang itu yang penjelasannya bisa dipahami sekali ngomong. Ada yang harus melalui olahan. Nah, guru kita itu juga sama. Ada yang modelnya jeruk sekali makan, ada yang modelnya jeruk nipis. Bahkan ada yang jeruk purut. Loh, tapi ketika mengalami masa matengnya sendiri-sendiri dalam satu proses hidup ini, ya itulah dunia kita. Masya Allah. Jadi jangan terus kenapa saya jadi jeruk nipis ya, gitu loh. Tapi kenapa yang lain mendapatkan jadi jeruk manis? Ya kita tinggal menempatkan posisi kita aja. Masya Allah. Kita lanjutkan kembali Gus. Sebelum closing, karena tadi sudah kadung nyebut senior, saya mohon hadiah Fatihah untuk beliau. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillah. Iya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Oke, matur nuwun atas waktu berbincang-bincang kita on air di El Victor. Semoga apa yang baru saja kita bicarakan, kita diskusikan ini benar-benar mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak kekurangan sebenarnya dari keterangan saya tadi. Jadi tapi mungkin bisa ditutupi pada lain waktu. Dan juga bisa dengan dapatkan dari orang lain pelengkapnya gitu. Tapi saya tetap berharap bahwa ini adalah penyadaran atas proses tumbuh kembang kita masing-masing. Matur nuwun bagi semuanya. Kita ketemu lagi lain waktu. Semoga semua diberi panjang umur barokah. Amin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.